dielaborasi mungkin ya, dielaborasi dari satu pertanyaan tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Kang Rendra ya. Ini menarik sekali nih kalau bicara tentang organisasi. Jadi saya ingin melihat banyak perspektif ya. Ketika kita kan bisa fokus mana mau ke bagaimana mungkin mewujudkan satu misalnya organisasi yang unggul, atau mungkin kita juga bisa flashback juga kepada sirah ataupun sejarah histori di masa lalu, dan juga kita bisa juga menggunakan perspektif dari our religion, our spirituality ya, keyakinan. Ini menarik. Jadi tadi kalau Pak Dr. Jalan berbicara tentang organisasi ya, kalau saya pertama berangkat dari definisi ya, bahwa di dalam Islam itu juga ada minimal itu ada dua istilah Kak Rendra. Yang pertama itu adalah an-nizam, ya an-nizam gitu ya. Artinya itu adalah struktur sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan memiliki satu tadi dream, memiliki satu main goals, tujuan. Nah, yang kedua itu ya betul. Yang kedua dari sisi juga yang kita sudah biasa dengan al-jamaah. Nah, sejatinya al-jamaah dalam konteks ini adalah dia adalah sebuah organisasi. Ada struktur di sana, ada tupoksi, ada tugas dan tanggung jawab. Nah, ini menarik Kang Reda ketika kita bicara tentang misalnya tadi organisasi ya, seperti sebenarnya tadi kita bicara tentang sejarah ya, sejarah misalnya bahwa ketika kita sebagai seorang muslim tentu saja baik secara personal maupun secara jamaah itu kita sudah memiliki yang disebut dengan super big dream. Iya, karena kalau dari salah satu tokoh Jack Ma, dia kan mengatakan bahwasanya Anda tidak cukup ketika hanya memiliki sebuah dream, sebuah mimpi, tetapi Anda harus memiliki super big dream. Jadi itu yang sangat tanggung-tanggung gitu ya. Jadi misalnya State Survival itu visinya ya global gitu kan ya. Jadi internasional. Jadi because the world is flat gitu ya. Jadi tadi kalau bicara tentang organisasi gitu berarti kan bicara tentang nizam dan juga al-jamaah. Itu juga sama juga ya. Kita itu menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah tradisi, tapi sayangnya itu kita kadang suka lupa ya bagaimana kita itu dalam 5 hari kan ya, 5 kali sehari diajak untuk yang disebut dengan hayya alal falah. Kenapa? Karena nanti super big dream-nya sebuah jamaah itu adalah al-falah di dunia wal akhir. Ya, jadi falah artinya betul-betul sebuah kesejahteraan ya di dunia juga di akhir. Walaupun sebenarnya dia bukan falah itu terlalu sempit juga ketika bicara hanya tentang kesejahteraan. Tetapi ya falah aja gitu ya. Bisa merebut kesuksesan tapi lebih dari itu. Iya, makmur juga, tapi makmur kesannya itu terlalu uang, padahal bukan hanya uang, tapi kenyamanan gitu kan ya, kemudian juga perdamaian, termasuk juga untuk orang lain. Bukan juga untuk sendiri gitu ya. Sendiri nyaman, orang lain susah, nggak bisa juga. Nah, saya mungkin pertama saya ambil juga sajadah nih ayat ketiga dan keempat. Nah, menarik di sini terutama nanti sebenarnya di ayat yang ke berapa yang keempatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yudabbirul amru minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Ya, ini adalah proses penciptaan langit dan bumi yang di sana pasti akan how to organize. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu organize, mengorganisir lah gitu ya, memanage bisa juga itu bagaimana ya. Ini adalah sebuah kalau menurut saya super organization gitu ya, the sub organization gitu, saya sangat luar itu. Nah dari sini sebenarnya tentang bagaimana sebenarnya nanti sebuah komunikasi bermuamalah dengan masyarakat secara umum itu adalah apa? Adalah rahmat bagi seluruh alam. Nah berarti bagaimana karakter rahmat ini kita bisa lihat dari karakter itu ada 3 kalau saya lihat itu. Ya betul betul. Ini masuk dalam berorganisasi. Sebenarnya nyambung juga dengan OSI. Kita bisa sambungkan Pak Dr. Zaidal ya. Yang pertama itu adalah ubudiyah. Ya, jadi bagaimana seluruh aktivitas itu mesti ya harus ada unsur ibadahnya. Kenapa? Justru ibadah ini yang menjadi energi yang luar biasa. Sebuah mimpi itu tidak akan tercapai kalau tidak ada rasa bahwa oh ini adalah sebuah ibadah. Yang kedua adalah mas'uliyah, tanggung jawab ya. Bagaimana mestinya kita setiap anggota dari organisasi itu memiliki mas'uliyah ya di dunia wal akhirah gitu ya. Jadi
lihat bagaimana sebuah, fakta gitu ya, sebuah, kegiatan organisasi itu ya harus, tadi adanya unsur mas'uliyah dan yang terakhir tadi nyambung juga dengan istilah lain dari SMART gitu ya. Kalau tadi ada singkatan ini adalah innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu mencintai idza amala amilun ya amal seseorang yang menjadi dasar bagi bagaimana sebenarnya prinsip, dari sebuah organisasi in Islamic, perspective. Nah, itu dulu Dulu nih, lagi. tahan dulu Iya, Ustaz, iya. ya. Ini masih belum panasnya masih, Iya, hangat betul. nih kan. Oke, Belum oke. belum pertanyaan yang sulit ini, belum. Baik, Sobat Pusmes, Sipa yang dirahmati Allah SWT, silahkan untuk, menyematkan pertanyaannya di kolom chat gitu ya, atau di di WA group ya. Silahkan admin untuk mengakomodir pertanyaan itu. Baik, sebelum ada pertanyaan dari peserta gitu ya, yang baik itu ada di Google Meet maupun ada di kolom chat YouTube maupun di kolom chat WA group. Oke, itu. Nah, Pak Dokter Jainal. Iya, iya, Nah, oke. tadi